Shalom Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya dimanapun Anda semua berada, selalu dalam penyertaan Tuhan. Untuk memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kita di dalam satu hari ini, mari kita melandasinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dengan penuh sukacita dan berkat daripada Engkau. Sebentar ya Tuhan, mungkin kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami di dalam sukacita dan kasih karunia yang hanya daripada Engkau. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-45 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukupkanlah itu, hai raja-raja Israel, dan jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak dan Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Mungkin yang pertama sekali terbesit di dalam pikiran kita ketika berbicara tentang keadilan dan kebenaran adalah bagaimana seorang pemimpin yang memberikan keadilan kepada seluruh rakyatnya dengan tujuan supaya semua orang sejahtera di dalam kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya keadilan memang belum sepenuhnya dilakukan. Memang keadilan adalah hal yang harus diharapkan bagi setiap orang dari pemimpinnya. Keadilan dan kebenaran. Maka dari itu setiap orang harus mengutamakan bagaimana keadilan itu dapat diberikan kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakang ataupun dari mana berasal orang-orang sekitar. Dan memang itu yang diharapkan, bukan malah memeras orang yang kecil dan mengutamakan orang-orang yang besar dan memiliki jabatan yang tinggi sebagai seorang yang dispesialkan atau dinomorsatukan. Tetapi pada kenyataannya di negara kita sendiri keadilan belum sepenuhnya ditetapkan. Kita harus akui itu. Dan ada begitu banyak ketimpangan yang terjadi di berbagai belahan daerah di Indonesia. Mulai dari ketidakadilan hukum, ketidakadilan pendidikan yang didapat antar daerah, ataupun ketidakadilan kesejahteraan penduduk. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, nats kali ini berbicara mengenai Nabi Yehezkiel yang pada zaman itu menjadi nabi besar untuk bangsa Israel. Ia mengecam para raja-raja yang berlaku tidak adil kepada rakyatnya. Nabi Yehezkiel berpikir bahwa raja-raja gagal dalam memerankan diri sebagai orang yang langsung dipilih oleh Allah sebagai pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Banyak terjadi pemerasan terhadap orang-orang miskin dan lemah. Penganiayaan terjadi, kecurangan takaran yang berdampak terhadap ketidakadilan sosial. Dan tidak lain tujuan dari ketimpangan takaran yang dibuat adalah untuk mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Ini yang kerap kali terjadi pada masa kini, Bapak dan Ibu Saudara. Ketidakadilan yang membuat kita terjajah di dalam bangsa kita sendiri. Apalagi tahun ini adalah tahun politik. Sebagaimana mestinya para calon kandidat pemimpin negara melakukan kampanye dengan memberikan janji-janji keadilan bagi seluruh rakyat sesuai dengan dasar negara kita,
yaitu Pancasila di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya saat mereka telah terpilih, janji-janji itu tidak pernah terrealisasikan. Yang ada hanyalah bagaimana orang-orang ini hanya duduk dan tidak melakukan keadilan. Bahkan banyak terjadi ketimpangan sosial yang terjadi. Sama sekali tidak menegakkan keadilan, sama sekali tidak menegakkan hukum. Sehingga tidak adanya kesejahteraan dalam kehidupan dan banyak ketimpangan yang terjadi. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, keadilan memang benar-benar harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita, dengan tujuan supaya adanya keseimbangan dalam kesejahteraan kehidupan. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, memulai dari keadilan yang kecil dari diri kita. Misalnya sebagai orang tua yang memberikan keadilan kepada anak-anaknya. Adil bukan hanya persoalan sama besar atau sama jumlah yang diberikan kepada setiap anak, tetapi bagaimana keperluan oleh anak tersebut atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Contoh lain, ketika kita sebagai leader di dalam satu grup atau di dalam satu organisasi, supaya berlaku adil terhadap semua bawahannya tanpa memandang latar belakang atau tanpa memandang ras dan agama dan lain yang sebagainya. Contoh lain juga ketika menjadi seorang guru, misalkan harus memberikan penilaian dan kasih sayang terhadap anak muridnya tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Ini menjadi tantangan untuk kita semua untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap semua orang. Karena keadilan itu adalah hak semua orang. Kita harus mendapatkan keadilan, dan juga kita di samping itu juga harus menegakkan keadilan itu sendiri. Sama seperti Tuhan kita yang adalah Maha Adil, yang memberikan apa yang dibutuhkan umatnya tanpa memandang siapa dan dari mana kita berasal. Dengan begitu kita dapat mendedikasikan diri kita dan menunjukkan kesetiaan kita terhadap Allah sebagai bukti bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, dan juga kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk memulai dari diri kami sendiri, supaya kami berlaku adil terhadap semua orang, supaya kami menegakkan kebenaran dan keadilan, agar kesejahteraan kehidupan tercipta di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan kepada setiap pemimpin negara kami, supaya mereka mendapatkan kebijaksanaan yang hanya daripada Engkau. Mereka menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap negara ini, supaya di dalam tahun politik ini kami boleh memilih pemimpin negara kami, supaya Engkau yang langsung memilih mereka sebagai pemimpin kami ya Tuhan, untuk menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap semua rakyatnya, tanpa membedakan latar belakang dari setiap rakyatnya. Ya Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan tangan kami dalam satu hari ini. Engkau mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami dalam menjalankannya. Semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan saudara dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.